Saya pengen tahu Mas, latar belakangnya Mas Hendy gitu ya. Banyak orang mengetahui Anda sebagai sekretaris pribadi Ibu Iriana gitu ya. Tapi sebelum itu bagaimana karir Anda dan akhirnya ketika memutuskan menjadi calon wali kota Bogor, apa yang memotivasi Anda? Ya, yang pertama saya lahir dan besar di kota Bogor. Jadi dari kecil kemudian sekolah SD, SMP, SMA di kota Bogor. Baru kuliah keluar dari kota Bogor dan ketika 2014 Bapak Presiden Jokowi terpilih sebagai presiden, beliau mengadakan rekrutmen untuk membantu sebagai staf di kepresidenan. Nah kebetulan saya yang waktu itu berdinas di Lembaga Sandi Negara, dipanggil mengikuti tes dan terpilih. Nah ditugaskan secara khusus untuk di Ibu Negara. Begitu. Ya, dan untuk latar belakang kenapa memiliki keinginan untuk maju sebagai calon wali kota, sebenarnya dari dulu punya keinginan. Cuman kan bayangan dulu itu pemimpin daerah mungkin usianya sudah 50 tahun, sudah yang senior lah gitu kan. Tapi sekarang kan banyak di negara-negara, di kota-kota juga di Indonesia, pemimpin-pemimpin muda muncul. Nah kebetulan COVID 2020, saya dan teman-teman dengan tokoh-tokoh sering diskusi karena banyaknya WFH gitu. Mereka menyampaikan bahwa wali kota yang sebelumnya, Pak Bima Arya, itu kan sudah 2 periode. Ya. Dan ketika Pak Bima menjadi wali kota pertama kali, usianya relatif muda di usia 40-an. Nah, teman-teman mengharapkan ke depan wali kota Bogor itu dipimpin oleh anak muda lagi. Dari situ ada Dari situ berkembang, jadi saya yang diusulkan. Wah, gitu. menarik. Ibu Iriana ketika dengar hal ini, apa yang dia sampaikan ke Mas Hendy? Ya, sebelumnya waktu itu belum tahu. Okay. Karena saya bergerak dulu dengan paguyuban gitu ke masyarakat. Baru sebenarnya Ibu Iriana mungkin tahunya dari orang lain ya. Oh gitu. Ya makanya mengkonfirmasi ke saya. Karena awalnya saya menyampaikan bahwa nanti setelah selesai pengabdian kemungkinan saya akan mengambil S3 di luar negeri. Oke. Gitu. Tapi karena ada perubahan rencana dan Ibu bertanya, saya bilang insya Allah saya punya niatan maju sebagai wali kota Bogor. Ya beliau menyampaikan kalau memang serius, memang betul-betul punya niatan, lanjutkan. Oh begitu. Apa Bapak juga sudah tahu mengenai hal ini? Belum. Itu Ibu Negara baru mengetahui Juli 2023. Jadi saya mulainya dari awal 2023, Mbak. Oke, tapi sekarang Bapak sudah tahu berarti? Sekarang sudah. Jadi pertama kali lapor ke Bapak itu di Maret 2024 dengan membawa hasil survei. Oke, sudah bawa hasil survei? Bawa. Karena kan kalau nggak bawa apa-apa bingung juga ya. Baru niat saja gitu ya? Mau jadi wali kota modal niat kan bingung juga kan. Apa kata Bapak? Iya, waktu itu saya peringkat surveinya masih 5 besar. Okay. Jadi Bapak melihat dari angka tersebut ini harus kerja keras gitu untuk menjadi calon, kan minimal menjadi calon dulu. Jadi dari bulan Maret itu Bapak menyampaikan tidak ada cara yang lebih efektif untuk ke masyarakat selain turun belusukan lah istilah beliau kan seperti itu. Pasti. Menyapa secara langsung masyarakat. Dan itu saya lakukan. Caranya Pak Jokowi? Iya, jadi tengah kesibukan pagi sampai sore saya bekerja, sore sampai malam saya turun ke masyarakat. Luar biasa, Mas Hendy. All the best tentunya. Siap. Sekarang sudah bulan Juli 2024 nih. Yeah. So far progresnya seperti apa? Sudah belusukan, sudah ketemu begitu banyak masyarakat. Yeah. Saat ini progresnya seperti apa nih Mas dalam hal mengumpulkan basis suara? Ya, kami secara struktur sudah punya struktur sampai 800 RW dan sekarang sedang pemetaan sampai dengan tingkat TPS karena kan ada 1.515 TPS. Kemudian dari hasil survei terakhir kami sudah di peringkat 2 gitu. Jadi masih ada gap memang dengan peringkat 1 tapi kami yakin nanti dalam masa kampanye bisa mengejar angka tersebut. Oke, baik. Apa program atau gebrakan yang akan Anda usung untuk Kota Bogor untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi prioritas utama? Ya, secara visi besarnya kami tuh ingin membuat warga Kota Bogor lebih bahagia lagi. Jadi mungkin selama ini pendekatan pembangunan sebuah kota diukur dari infrastruktur, dari ekonominya dan lain sebagainya. Nah kami mencoba mendekati dari masyarakatnya. Kalau di dunia sekarang menggunakan Index of Happiness gitu. Ya. Seberapa jauh masyarakat Kota Bogor itu lebih bahagia lagi di tahun 2029. Ya. Nah tentu ini juga ada uraian indikator-indikatornya. Salah satunya misalnya kita ingin pendidikan di Kota Bogor lebih baik lagi, lebih merata, kesehatan pun lebih baik. Kita ingin Kota Bogor juga lebih aman. Jadi kurang lebih ada 9 prinsip dari Bogor Happy, itu tagline saya Bogor Happy. Nah di situ itu mencakup yang kami kira kalau diperjuangkan dengan sungguh-sungguh itu bisa membuat masyarakat Kota Bogor lebih bahagia lagi. Oke, apa saja tuh Mas kira-kira?
Misalnya pendidikan aja, contoh ya. Pendidikan di Kota Bogor saat ini kita dengan sistem zonasi masih sangat kekurangan khususnya sekolah SMP dan SMA. Maka penambahan ruang kelas dan juga unit sekolah baru itu menjadi prioritas saya, khususnya SMP dan SMA. Gitu. Apalagi dengan sistem zonasi, contoh SMP, di Kota Bogor hanya ada 20 SMP negeri. Dan dari sebaran, 7 SMP negeri itu ada di satu kecamatan. Maka ada kecamatan lain yang hanya punya 1 dan 2 SMP pada jumlah penduduknya lebih banyak. Nah ini harus segera diatasi karena sistem zonasi kan kebijakan pusat. Kota tetap harus bisa melaksanakan itu, tapi di lapangan juga kita harus melihat kondisinya. SMA cuma ada 10. Nah ini contoh di bidang pendidikan yang saya kira harus segera dibenahi. Oke, baik. Luar biasa Mas, terima kasih banyak. Nah pertanyaan selanjutnya mungkin dari redaksi CNBC Indonesia. Anda kan born and raised di Bogor gitu ya, lahir di Bogor, besar di Bogor gitu ya. Seberapa tahukah Anda atau awamkah Anda tentang permasalahan Kota Bogor dan apa yang bisa Anda pelajari dari pemimpin-pemimpin Kota Bogor sebelumnya? Ya, saya sudah turun ke masyarakat kurang lebih 2 tahun ke belakang. Jadi kami sudah mengunjungi 668 titik dari total keseluruhan 800 RW yang ada di Kota Bogor. Jadi secara penggalian masalah insya Allah sudah cukup lengkap. Kemudian juga kami melakukan 3 kali riset untuk tadi memotret permasalahan di masyarakat, itu juga sudah kami lakukan. Kami juga melakukan FGD hampir setiap minggu untuk membahas setiap permasalahan di Kota Bogor, mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi saya kira kalau untuk belanja masalah, ya sudah cukup lengkap lah. Sambil kami juga terus belajar dan lain sebagainya. Pastinya kepemimpinan sebelum-sebelumnya kami mengapresiasi ya di zamannya Pak Bima banyak capaian-capaian yang baik. Tentu yang baik akan kita lanjutkan. Nanti yang butuh perbaikan atau perlu fokus yang berbeda itu mungkin yang akan kita perjuangkan. Oke.